Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam wabil khusus kepada guru-guru saya, para alim ulama yang saya cintai, dan wabil khusus salam saya sampaikan kepada sedulur-sedulur jejak misteri alam gaib yang selalu setia mengikuti, dan sahabat-sahabat jamaah Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan sholat tarawih dan menyempatkan diri untuk sedikit beberapa baris membaca ayat-ayat Al-Quran dengan bersama-sama di masjid atau di musola ya. Pertemuan kali ini saya ingin memberikan ijazah atau berbagi keilmuan bagi yang berkenan bisa diamalkan dan bisa tulis komentar di bawah qabiltu ijazatuka. Insyaallah dengan kalian menulis komentar di bawah dengan kalimat ijazatuka, insyaallah sudah halal untuk diamalkan di rumah masing-masing. Ini saya akan memberikan ijazah kepada sedulur-sedulur yang saya cintai, yang insya Allah dirahmati Allah, mengenai mungkin kalau orang Jawa selama ini banyak yang pernah mendengar keilmuan atau kisah cerita tentang ajian-ajian keilmuan-ilmuan yang bernama Aji Bolo Sewu atau ilmu Bolo Sewu. Kalau bahasa Indonesianya ilmu 1000 teman. Ya, bolo itu teman, sewu itu 1000. Jadi sebelum saya mengijazahkan, saya ingin sedikit bercerita pengalaman saya dan pengalaman guru-guru saya dan pengalaman yang pernah dialami murid-murid saya, beberapa alumni yang sudah pernah saya berikan ilmu ini. Mereka mendapatkan ilmu ini dari saya dulu itu juga pakai mahar. Namun kali ini saya mengijazahkan secara cuma-cuma gratis. Nah, kalau pengen tahu maharnya, datanglah ke Padepokan. Datang ke Padepokan. Silaturahim, ngopi bareng. Saya pengen cerita, dulu saya pernah mengalami sesuatu yang baru pertama kali saya alami sepanjang hidup saya mungkin ya. Dan semoga tidak terulang lagi, di mana dulu saya itu tidak punya apa-apa. Saya melakukan perjalanan dan saya hanya punya duit sebesar 12.000 buat ongkos. Saya pergi ke Jakarta. Pertama kali saya pergi ke Jakarta karena saya sekolah itu SMP tidak lulus. Nah, saya sebelum berangkat ke Jakarta, saya sudah pernah mengamalkan ini dari guru-guru saya. Pertama kali saya berangkat ke Jakarta, waktu itu saya sudah punya tiket, namun sisa ongkos cash itu 12.000. Saya belum punya ATM. Waktu itu, dan saya hanya punya uang bekal itu sebesar 12.000. Namun saya tidak sendiri, saya ditemani kakak sepupu saya, rumahnya di Klaten. Di situ saya di dalam kereta api. Dulu waktu itu di dalam kereta api itu kan dulu belum seperti saat ini. Dulu masih banyak pedagang asongan, terus pengamen. Waktu itu
terjadilah sesuatu yang membuat hati saya atau dada saya dak dikduk der kan. Nah, karena pengalaman pertama kali saya tidak pernah neko-neko. Di dalam kereta ada penjual boneka. Di dalam kereta ada penjual boneka. Nah, saya minat, pengen beli. Tapi tujuan saya pengen beli itu untuk membelikan ponakan, ya kan, ponakan yang ada di Jakarta. Nah, tinggalnya ada di daerah Bekasi ponakan saya itu. Di daerah Bekasi, kalau dari rumahnya Bang Kadir, pelawak Bang Kadir itu tidak jauh, di perumahan elit. Terus saya kan tujuannya mau membelikan tapi pinjem duit sama kakak sepupu nantinya. Nah, harganya itu saya tanya bonekanya, Bang, bonekanya harganya berapa Bang? Kata dia 30.000 waktu itu. 30.000 agak besar ya, 30.000. Nah, boleh ditawar nggak? Ya silakan, kata dia. Terus saya menawar, boleh nggak saya tawar 12.000? Kalau boleh 12.000 kan bisa pakai duit pribadi saya, nggak perlu minjem duit sepupu, kakak sepupu. Dia langsung nyolot. Hei Bang, kalau kata dia, hei Bang, kalau nawar itu yang jelas, jangan seperti itu. Nawar boneka kayak nawar apa aja kayak gitu. Langsung dia itu ininya baju saya itu diangkat sama dia, diangkat begini kan. Udah, nggak usah banyak bacot lah Bang. Kalau nggak punya duit nggak usah beli, nggak usah tawar-tawar, nggak usah memberhentikan orang mau jualan. Saya mau keliling. Gara-gara abang menghentikan saya hanya cuma tanya-tanya doang. Nah, saya kan sabar. Enggak bang, saya bener-bener pengen beli, tapi kalau boleh saya tawar segitu. Ya kalau nggak boleh ya nggak masalah, bilang saja nggak boleh gitu kan, kan beres. Nah, jawab saya, kata saya. Terus dia nyolot, banyak teman-temannya itu. Nah, di saat itu saya langsung ingat amalan ini. Saat itu teman-temannya dari belakangnya dia itu nyamperin saya. Nah, pedagang-pedagang asongan juga. Ada apa, langsung saya pejam mata. Terus saya baca bacaan itu 3 kali. Setelah itu mereka ketakutan. Nggak tahu ada yang terjun dari kereta api. Saking ketakutannya itu terjun dari keluar dari kereta api itu, padahal kereta api itu jalan kenceng. Saya nggak ngelawan, nggak tahu, ada beberapa orang teman-temannya dia itu melihat saya ketakutan, akhirnya ada beberapa 2 atau 3 orang itu keluar dari kereta itu loncat itu, nggak tahu ketakutan gara-gara saya atau gara-gara siapa, saya nggak tahu, wallahu alam. Nah, yang penting waktu itu kejadiannya saya membaca 3 kali amalan ini, mantra ini, terus dia ketakutan. Nah, akhirnya dia minta maaf, bla 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 bla, singkat ceritanya, langsung saling memaafkan. Akhirnya dia ngasih boneka kecil, itu cuma-cuma. Tuh, jadi nggak jadi beli. Nah, itu singkat cerita dari saya, salah satu pengalaman. Terus ada alumni saya, itu juga pernah saya kasih amalan ini, pernah diamalkan. Itu dia aneh, tapi dia kan saya kasih amalan, dia nanya, Gus, boleh nggak saya coba-coba gitu. Coba-coba gimana? Kalau boleh saya coba-coba. Ya kalau sampai, terus saya jawab, ya boleh-boleh saja. Kalau tujuannya baik boleh dicoba. Tapi kalau tujuannya hanya untuk ngetes-ngetes, jangan dites-tes. Ilmu ini jangan dites-tes. Nah, tapi saking bandelnya dia itu orang Jawa Tengah ya, orang Jawa Tengah daerah Solo. Nah, di terminal Solo sebelum tahun berapa itu ya, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu ya, pulang ke rumah lah, naik bus sampai di terminal Solo, dia itu nantangin preman-preman dengan bacaan ini, langsung dibaca. Nggak ada satupun preman yang mau melawan dia, cuman ngeliatin sambil mundur diliatin. Premannya itu cuman ngeliatin, nggak mau nonjok, nggak mau nendang, nggak mau deketin, ngeliatin sambil mundur sedikit. Itu pengalaman dari salah satu murid saya.
dari Solo ya. Nah, insya Allah bisa kalian amalkan ilmu ini. Nanti silahkan disiapkan ballpoint sama kertasnya, bisa dicatat. Nanti kalau berkenan, kalau memang pengen silahkan diamalkan, kalau tidak pengen ya nggak usah, nggak masalah. Segala sesuatu itu sebenarnya atas kehendak Allah, karena ilmu sebenarnya tanpa izin Allah juga tidak akan berfungsi apa-apa. Segala sesuatu atas dasar ridha Allah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Amalannya begini, kita melakukan sholat hajat 4 rakaat ya, sholat hajat 4 rakaat. Sebelumnya mandilah, mandi keramas bersih. Sore itu mandi keramas bersih, pakai pakaian yang bersih semua, luar dan dalam, pakaian bersih ya. Sore lah, sore mandi sore. Terus habis itu di tengah malam nih ya, di tengah malam, nah ambil air wudhu, langsung pakai wewangian, minta itu wewangian yang non alkohol ya, tanpa alkohol, minyak tanpa alkohol seperti kasturi, jafaron, atau misik putih, misik hitam, atau 1000 bunga, terserah, bebas. Sholat hajat 4 rakaat di tengah malam ya. Setelah itu di setiap 1 rakaat baca Al-Fatihah itu 40 kali. 40 kali baca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Nah, rakaat pertama baca Al-Fatihah 41 kali. Setelah itu baca surat-surat pendek. Terserah surat-surat pendek, bebas. Terus rakaat yang kedua Al-Fatihah 40 kali, habis itu surat-suratan. Nah, tetap nanti yang ketiga, rakaat yang keempat sama seperti itu. Selesai sholat, maka bacalah, amalkanlah ya Allah 3 kali, terus ya Muhammad 3 kali. Itu diulang-ulang sebanyak 100 kali. Nah, paham nggak maksud saya? Jadi begini saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Kan 6 kalian, berarti ya Allahnya 3 kali, yang ya Muhammadnya 3 kali. Kan ini baru 1 kali. Nah, sebanyak 1 kan, ini baru 1 kali ambalan. Nah, itu diulang-ulang selama 100 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Seperti itu. Terus diulang sebanyak 100 kali. Ya Allahnya 3 kali, ya Muhammadnya 3 kali. Itu diulang-ulang terus sebanyak 100 kali. Nah, namun ingat, amalan ini tidak boleh diamalkan setiap malam, karena amalan ini khusus diamalkan setiap malam Jumat. Ingat, setiap malam Jumat, namun diamalkan sebanyak 5 kali malam Jumat. Misalkan sekarang ini hari malam Jumat, berarti malam Jumat pertama. Minggu ke depan, minggu berikutnya itu ada hari malam Jumat kan. Nah, itu berarti hari yang kedua. Terus minggu berikutnya lagi, malam Jumat berikutnya lagi, itu berarti yang ketiga. Malam Jumat berikutnya lagi, berarti yang keempat. Malam Jumat berikutnya lagi, berarti yang kelima. Nah, seperti itu. Berarti cuma diamalkan setiap malam Jumat saja. Itu dibaca terus. Namun kalau pengen praktek, waktu terdesak, waktu kita terdesak, misalkan kita dikejar-kejar penjahat atau apa, atau orang-orang zolim, maka bacalah sebanyak 3 kali saja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Sudah cukup, berarti kan 3 kalian. Ya Allahnya 3 kali, ya Muhammadnya 3 kali, itu sebanyak 3 kali. Nah, diulang-ulang sebanyak 3 kali. Setelah itu tiupkan di tangan, setelah baca doa amalan itu, ya Allah, ya Muhammad itu tiupkan di tangan, langsung basuh di muka, terus sekujur tubuh, diusap. Itu amalan simple. Itu adalah dinamakan, kalau dari guru saya itu memberi nama Ajian Bolo Sewu. Ajian Bolo Sewu itu
Ya seperti itu sebenarnya, simple. Hanya ya Allah dan ya Muhammad. Nah, jadi semoga ilmu yang diijazahkan ini menjadikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua, untuk saya dan untuk kalian semua, bisa menjadi bekal keselamatan dunia sampai di akhiratnya nanti. Dari saya Nur Samsun Al-Fakir, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.